Ustaz, Bu Marion. Soalnya dikecilin. Apa itu saya? Jangan ganggu. Biasanya pakai itu hidup. Ya, cuma kata saja. Udah live ya, tinggal selamat pagi. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita mau menikmati ibadah kita pada minggu hari ini. Kita percaya dimanapun kita ada saat ini, Tuhan juga ada. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama kami hidup, kami rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang tidak nyaman saat ini Tuhan, tapi kami tahu Allah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat pujian kita. Besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Yesus.
memiliki satu sukacita, memiliki satu pengharapan yang baru Tuhan. Masa depan itu sungguh ada, hari esok itu sungguh ada. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau hidup Yesus. Maka ada jaminan atas hidup kami, ada jaminan untuk hari esok kami, ada jaminan atas masa depan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu, kami yang ada di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan, boleh menikmati ibadah raya di mana kami berada. Kami percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Kami percaya kuasa Roh Kudus pun juga melawan setiap umat-Mu, melawan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, mukjizat Tuhan terjadi, pembaharuan terjadi, kekuatan baru yang boleh didapati untuk setiap kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu, kami boleh menikmati Engkau lebih lagi di dalam puji-pujian kami, di dalam persembahan kami, bahkan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara di tengah kami Tuhan, berbicara di tengah kami, dan kami mengatakan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita percaya mungkin hari-hari saat ini tidak nyaman, tapi kita yakin di saat kita berjalan bersama Tuhan, maka kita adalah umat pemenang. Amin. Yes, mari kita sama-sama angkat pujian ini, berjalan bersama Tuhan. Bagai umat pilihan meninggikan panji Tuhan, semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Berdiri sebagai umat pemenang, berdiri sebagai umat
Yes, kami akan berakhir. Kami akan menang Tuhan. Berjalan bersama Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Karena ada satu pribadi Tuhan. Pribadi Roh Kudus yang selalu menemani kami. Pribadi yang selalu ada bersama-sama kami. Pribadi yang selalu ada tidak terbatas oleh ruang dan ruang. Pribadi Roh Kudus yang selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih.
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ya Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatlah Semua yang dapat kami kerjakan hari ini semata-mata karena Engkau Bapa yang sudah mengasihi kami di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, isi hati-Mu lebih daripada kerinduan kami untuk mengalami Engkau. Engkau yang terlebih rindu Tuhan untuk melawan setiap kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu ya
Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan. Lebih daripada apa yang dipersiapkan oleh manusia. Kami percaya dan kami mau menerima lawatan Tuhan. Kami percaya dan kami siap menerima Tuhan. Apa yang Tuhan mau curahkan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Lawat kami ya Bapa di surga. Lawat kami nyatakan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap dengarkan firman-Mu. Mari Bapa berbicara oleh hamba-Mu untuk mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudariku. Shalom. Shalom. Baik, ada jemaat Tuhan yang hadir di Manjuhan 4 dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, anak-anak yang mengikuti di tempat masing-masing. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih berkesempatan untuk beribadah dan karena karya Roh Kudus kita bisa disatukan walaupun tempat kita secara fisik ada jarak gitu ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Saya potong singkat judulnya, dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Siapakah itu? Siapakah itu? Sama-sama kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah Yesus. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dialah yang mengasihi Yesus. Gitu. Pernah mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin pernah mendengar, kami lebih mengasihi Yesus Isa Al-Masih daripada kamu orang Kristen. Mungkin pernah dengar kayak gitu. Yesus
tidak minum anggur. Kami juga, tapi orang Kristen banyak yang minum anggur. Kami tidak makan babi. Yesus juga tidak makan babi. Kamu orang Kristen makan babi. Betul tak di sini? Kesimpulannya, kami lebih mengasihi Yesus daripada kamu. Agak repot juga menanggapinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kalau soal tidak minum anggur, tidak makan babi, itu bukan karena Yesusnya, tapi karena Yesus melakukan perintah hukum Taurat. Tapi karena Yesus melakukannya, karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau tidak makan babi, kalau tidak minum alkohol, itu bukan karena mengasihi Yesus sebenarnya, tapi karena mengasihi tradisi Yahudi. Tetapi karena mengasihi hukum Taurat. Jadi bukan karena mengasihi Tuhan Yesus. Jadi salah kaprah ya kalau alasan orang, kami lebih mengasihi Yesus karena perkara-perkara ini. Itu bukan. Tuhan Yesus terlahir dan sebagai orang Yahudi dan dia utuh di hukum Taurat. Jadi yang dia lakukan bukan karena pribadinya, tapi karena itu hukum Taurat. Kemudian Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan hukum Taurat itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi bukan, tapi saya nggak bilang, orang Kristen silakan makan babi sepuasnya, silakan minum anggur, bukan begitu ya. Oleh karena itu kita belajar hari ini ada pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi semuanya karena kita mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, judul kita hari ini, dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Jadi mengenal dia ini siapa ini? Mengenal Yesus kan? Atau mengenal pribadi yang lain? Slide selanjutnya. Di Yohanes pasal yang ke-14 yang kita baca tadi, ayat 16 dan 17, sekali lagi dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, Yesus, Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa Surgawi, dan Bapa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya, jadi seorang penolong yang lain, bukan Yesus dan juga bukan Bapa, seorang penolong yang lain. Kalau kita bahasa Indonesia dia pakai penolong PO besar, itu keilahian, seorang penolong yang lain, supaya ia, penolong yang lain itu, menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi dia pergi. Tapi tadi kita baca, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu, ada penolong yang lain. Berarti Tuhan bilang, aku mesti menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terus datang penolong yang lain, berarti sama penolong yang lain itu dengan Tuhan Yesus, sama perannya, sama. Ya, tetapi Tuhan bilang itu penolong yang lain. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak sembarangan kata-kata Alkitab mencolok, tambah yang lain aja, iseng-iseng pakai yang lain. Kalau dibuat yang lain, berarti spesifik memang yang lain, saudara-saudariku. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ayat 17, penolong yang lain itu roh kebenaran. Dunia ini mewakili semua alam ciptaan ini. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, topik kita saya beri judul, dunia tidak mengenal dia, dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu saudara-saudariku, seseorang dapat berkata bahwa saya kenal Yesus Kristus. Saya kenal Yesus Kristus. Mungkin karena dia lihat dulu tentara-tentara Romawi yang menyalibkan, mereka kenal Tuhan Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus. Ada yang, kalau kita Indonesia bilang Yesus Kristus, orang Inggris bilang Jesus Christ, gitu ya. Kalau nama saya Roysa, gitu ya. Kalau panggil saya Roysa, ya halo bos, gitu. Roysa. Kalau saya ke Jepang, misalnya, saya ke Jepang, mungkin
orang Jepang panggil saya Roy Sato. Nah, Roy Sato. Oke, Roy Sato-san, Roy Sato-san. Karena saya nggak biasa dengar nama Roy Sato-san itu, bukan saya. Saya itu nama saya Roy Sato. Dari lahir pakai KTP apa semua Roy Sato. Masa jadi Roy Sato? Orang Jepang gitu kan. Naruto, bukan. Naruto orang Jawa katanya Naruto gitu. Roy Sato. Ada yang panggil saya Alfonso. Alfonso sudah dari mana kan? Lebih sering orang Portugal mungkin Alfonso. Saya Roy Sato, Alfonso. Nah, apakah saya mau balik kalau orang panggil Roy Sato, Roy Sato? Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ada yang berdoa menurut Tuhan Yesus Kristus. Ada yang berdoa Jesus Christ. Terus yang mana namanya yang sebenarnya? Ada juga yang berseru Yeshua HaMashiach. Maaf, saya tidak mendalami perkara-perkara ini, tapi saya tahu ada yang memakai istilah Yeshua HaMashiach. Terus dulu dari ada tim penerjemah Alkitab, mereka menerjemahkan ke salah satu bahasa suku di Indonesia. Kalau nggak salah di Papua atau di mana gitu. Mereka sebut Yesus Kristus itu Yeshua Kulitut. Nah, Yesus Kristus Yeshua Kulitut. Yeshua Kulitut, Yeshua Kulitut. Apakah waktu mereka berdoa Yeshua Kulitut itu sampai kepada Tuhan Yesus Kristus? Sampai nggak? Sampai jadi. Atau kepada Jesus Christ kita berdoa Yesus Kristus? Sampai nggak itu? Beda-beda kok semua. Ada yang Isa Al-Masih. Ada yang berdoa pakai Isa Al-Masih. Terus saya pakai Google Translate. Saya terjemahin Yesus Kristus ke dalam bahasa Arab. Saya pengen bisa bahasa Arab. Dulu saya Asia Al-Masih Asia. Ya tahu ya. Terus saya terjemahin pakai Google Translate ke bahasa Jepang. Yesus Kristus itu Kristo. Nah gitu, pokoknya Kristus itu Kristo. Orang Jepang berdoa panggil Yesus Kristo, kita tinggal Yesus Kristus. Sama enggak itu ya? Beda, kita dipanggil beda nama, beda alamat, sudah beda orang gitu ya. Tapi ini nyambung enggak semua? Sampai ada yang bilang enggak, makanya jangan sembarangan nama, harus pakai satu nama ini saja misalnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, karena ada yang mengenal Yesus Kristus karena baca Alkitab. Ada yang karena mempelajari kitab-kitab yang lain. Ada yang mempelajarinya karena cerita-cerita. Secara bahkan mungkin orang-orang dulu memang dia saksikan pada Yesus Kristus yang disalibkan. Tetapi apakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka kenal. Oh, Yesus Kristus begini sejarahnya. Kalau saya baca Alkitab itu, jadi tidak mungkin dia itu anak Allah. Macam-macam. Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang hari ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Kalau Yesus Kristus orang bisa kenal karena memang dia pernah datang sebagai manusia. Tetapi Roh Kudus ini dikaruniakan oleh Tuhan secara langsung kepada seseorang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mau katekisasi, kita mau PA, mau berhari-hari, berpuluh-puluh tahun saya mau ajarkan siapa pribadi Roh Kudus, tidak bisa kamu mengerti. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudus itu kepadamu. Mau ikut seminari, mau sekolah teologi di mana, mau debat Alkitab seperti apapun, kalau bukan Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang mengaruniakan kepada seseorang itu, enggak akan mengerti. Kenal Yesus, bisa kenal Yesus, ada sejarahnya, karena dia pernah jadi manusia. Tetapi pribadi Roh Kudus itu diberikan langsung. Saya bisa sekolah Alkitab, saya bisa jadi orang Kristen dari kecil, rajin apa semua. Tapi apakah saya menerima Roh Kudus? Kalau saya belajar tentang Yesus Kristus, iya ada di sejarahnya. Tapi Roh Kudus, silakan tulis sejarah Roh Kudus. Silakan tulis. Ada orang pendeta, saya datang di Prancis, di mana mereka bikin ibadah kesembuhan ilahi, terjadi kesembuhan, terus diadukan ke polisi karena ini melanggar mereka tidak punya sertifikat kedokteran atau kesehatan. Kenapa menyembuhkan orang? Dia bukan dokter, tidak ada sertifikatnya. Kenapa sembuhkan orang? Dilarang, tidak ada undang-undang. Udah repot saudara. Jadi karena nggak kenal Roh Kudus apa? Mungkin ada yang bilang itu roh iblis, atau mungkin yang karena nggak kenal. Jadi Bapak Ibu saudaraku, orang bisa ngaku-ngaku kenal Yesus, tapi kenal Roh Kudus itu hanya kepada barang siapa yang Bapak percayakan kepadanya. Amin. Jadi
Kalau tadi saya awali bilang, kita semua sudah kenal siapa dia, kita sudah kenal seberapa siapa pribadi Roh Kudus ini. Renungan kita hari ini, seberapa saya dan engkau mengenalnya. Kalau mengenal pribadi Yesus Kristus, baca banyak referensi, baca banyak tulisan, orang bisa ambil kesimpulan, oh ternyata Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Kristus itu ini seperti ini orangnya. Tetapi tentang pribadi Roh Kudus itu hanya penyingkapan, pemberian, anugerah karunia dari Bapa Surga. Tuhan Yesus bilang, aku akan kembali supaya aku nanti minta kepada Bapa mengirim penolong yang lain. Tuhan yang berikan langsung. Amin. Saudara-saudaraku, percuma berdebat dengan sesama manusia, apalagi mau berdebat tentang Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus, ya sudah, mana kuali, apa aja, terserah aja mau bilang apa kamu kayaknya. Tidak bisa saya menjelaskan, gitu. Karena kita mengalaminya, karena Roh Kudus dikaruniakan oleh Tuhan. Ya sekali lagi, tidak ada sekolah seminari, tidak ada sekolah teologi, tidak ada PA, tidak ada yang berjam-jam kita ngomong sampai sini. Saya ajarin kamu supaya kamu bisa terima Roh Kudus. Tidak ada. Roh Kudus itu Bapa sendiri yang memberikan. Kalau mengenal Yesus Kristus, mari baca firman-Nya, muncul iman kita. Kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi susah, percuma berdebat. Mungkin engkau kalau berdebat yang tidak menjadi masalah saudaraku, salah engkau mengalami Roh Tuhan di dalam hidupmu. Slide berikutnya, mengapa Roh Kudus diberikan? Kok karena apanya saya dihapus ya? Harus itu karena apa Roh Kudus diberikan atau mengapa Roh Kudus diberikan? Bukan apa peran Roh Kudus, tapi mengapa Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus. Untuk apa? Tadi sama-sama kita sudah baca juga dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Amin. Jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahnya. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Waktu Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turuti segala perintahku, perintah Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa berikan kamu penolong. Penolong untuk apa? Untuk ayat pertamanya, untuk mengikuti segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar mau ditolong supaya apa? Enggak, Tuhan bilang begitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi penolong untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk perintah yang lain. Ada yang menafsirkan, oh enggak, itu Roh Kudus itu penolong yang lain itu ada nabi yang lain atau ada tokoh yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku, selama dia pribadi ini tidak mengajarkan Injil, tidak merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, itu siapa sebagai anak Allah? Bukan itu. Tuhan bilang penolong yang lain itu akan menolong kamu. Roh Kudus akan menolong kamu untuk melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan Roh Kudus akan menolong kamu untuk menjadi warga negara yang baik. Bukan. Roh Kudus akan menolong kamu untuk menjadi orang suci. Bukan, saudara. Roh Kudus akan menolong kamu untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya bilang, saya tahu, saya mau melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah bilang, kamu butuh penolong untuk melakukannya. Kamu butuh penolong. Jadi Bapak Ibu saudaraku, saya tidak bilang bahwa melakukan segala perintah Tuhan Yesus itu berat. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang, engkau perlu penolong, Tuhan tidak tanya, kira-kira perlu penolong enggak?
Tuhan sudah tahu. Aku akan minta kepada Bapa supaya penolong yang ajaib itu diberikan untuk menolong kamu melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang murid pun yang sanggup melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus itu. Segala perintah Tuhan Yesus kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Jadi tidak usah engkau pamer, lihat saya sudah menjadi murid yang baik, saya sudah melakukan ini, saya sudah sumbang sana, saya sudah donasi, saya sudah melakukan ini, saya sudah mengampuni. Saya sangat melakukan. Bapak Ibu sudah tahu, kalau bukan Roh Kudus yang menolongmu, tidak ada seorang murid pun yang sanggup melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak tanya, di antara engkau siapa yang perlu penolong? Yang perlu penolong angkat tangan, nanti penolongnya Bapak Ibu sudah bilang. Tuhan bilang, siapa yang mengasihi aku akan melakukan segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dia akan mengirim penolong yang lain untuk menolong saya dan engkau melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengerjakan sesuatu dengan tujuan yang benar sesuai kehendak Tuhan jika tidak dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin menurut saya ini sudah benar, tetapi mungkin bukan itu yang dimaksudkan oleh Bapak Saudara. Mungkin menurut saya dengan saya memberikan HP kepada anak saya Angela misalnya, gitu ya. Oh, itu sudah menyatakan bahwa saya mengasihi dia. Menurut saya, tetapi bagaimana saya mau mengasihi anak saya itu berbeda-beda. Tidak bisa copy paste dari keluarga-keluarga yang lain. Ada Roh Kudus yang akan menolong masing-masing kita. Bahkan yang ada di catatan itu ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dituntun oleh Roh Kudus. Itu di Matius pasal yang keempat ayat 3 ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dituntun oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus bilang penolong yang lain memang bukan Yesus Kristus, ada penolong yang lain. Bahkan Roh ini yang menuntun, yang memimpin Tuhan Yesus Kristus. Ini bicara tentang pencobaan di padang gurun. Jadi Tuhan Yesus dipimpin. Masa sih Tuhan Yesus dipimpin? Dia kan pemimpin besar. Dia tahu yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi siapa di antara saya dan engkau yang mengatakan, oh enggak, saya sudah cukup dewasa rohani, saya bisa memimpin hidup saya sendiri. Ingat-ingat ayat ini, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kutip beberapa terjemahan Alkitab, King James Version, KJV itu, dia pakai kata led, pasif, dipimpin, bukan Tuhan Yesus memimpin Roh Kudus, enggak, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Amplified Bible, led atau guided, dibimbing. Masa Tuhan Yesus yang menunjukkan jalan kepada orang lain itu harus masih dibimbing oleh Roh Kudus? Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Contemporary English bilang ini lebih mutlak lagi. Contemporary English Version, dia tulis the Holy Spirit led Jesus. Kalimat aktif, bukan lagi Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus memimpin Yesus Kristus. Kudus memimpin Yesus Kristus. Amin. Kalau Tuhan Yesus sendiri memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana saya dan engkau? Apakah kita bilang, bisa saja saya sudah cukup dewasa, saya sudah cukup berkhidmat, saya sudah cukup berpengalaman di bisnis saya, di pekerjaan saya, dalam mengerjakan rumah tanggaku, di dalam usahaku, saya sudah cukup berpengalaman. Tuhan Yesus sendiri waktu dia melakukan tugas mulia dari Bapa Surgawi, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita anak-anak Tuhan mengatakan kita bisa dengan hebat sendiri? Saya sudah cukup rohani, Bapak Ibu Saudaraku, bukan perbandingan dengan Tuhan Yesus Kristus.
Justru Tuhan Yesus mau menunjukkan, memberikan teladan. Beginilah seharusnya seorang manusia hidup di hadapan Bapa. Slide berikutnya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak dapat menerima Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus karena dunia tidak melihat. Kalau Tuhan Yesus dulu dilihat, kita memang nggak lihat angkatan kita, tapi angkatan-angkatan yang dulu itu bersama murid-muridnya, orang-orang yang menyalibkan dia, mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus tidak ada yang bisa melihatnya karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Bagaimana mengenal kalau tidak datang kepada seseorang? Tetapi kamu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus tidak bilang begini, tetapi kamu kenal kan? Tuhan Yesus tidak bertanya kepada murid-muridnya, tapi kamu kenal kan? Tuhan bilang, tetapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebab ia menyertai kamu. Iya kan? Saya nggak rasa itu. Saya banyak jatuh dalam kesalahan, kegagalan, dosa. Mana Roh Kudus yang menyertai saya? Tapi Tuhan Yesus bilang bagi murid-muridnya, orang percaya, sebab ia menyertai kamu. Tapi kok saya sering salah langkah? Tapi Roh Kudus akan menyertai kamu. Nggak mungkin Tuhan Yesus salah ngomong, nggak mungkin salah ngomong. Tuhan bilang Roh Kudus menyertai kamu. Ini buktinya saya banyak salah keputusan, saya ragu-ragu, saya ini gagal-gagal terus. Tapi Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tidak ada alasan seorang murid Kristus tidak mengenal Roh Kudus. Saya baru lahir baru 2 tahun, saya baru rohani saya masih dangkal begini, saya kurang kenal Roh Kudus. Tidak ada alasan. Tuhan bilang, kamu kenal dia. Cuma mungkin nggak akrab aja. Kamu kenal dia. Nggak sadar aja mungkin bahwa Roh Kudus sudah berbicara dalam hidupmu, dalam hidupku, saudaraku. Tidak ada alasan seorang murid Kristus tidak mengenal Roh Kudus. Apalagi jangan bilang, kita gereja belum Roh Kudus. Yang sana itu enggak ada. Terlalu nekat ngomong kayak gitu kayaknya. Yang sana itu kayaknya nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ini gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, baru terlalu kebablasan ngomong kayak gitu. Terlalu nekat itu ngomong kayak gitu. Saudara-saudaraku. Ya. Orang-orang percaya kenal Roh Kudus, saudara-saudaraku. Yang mungkin terjadi adalah seorang murid, dia orang percaya, murid Kristus, tidak mentaatinya, tidak listen, bukan hear. Kalau hear cuma dengar, kalau listen itu dia dengar, terus dia lakukan, dia patuhi. Jadi bukan tidak mengenal, tapi yang mungkin terjadi itu jika seorang murid itu tidak mentaati Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, tetapi orang percaya itu harus memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan mengutus saya untuk memimpin Yuli misalnya. Ya gitu ya, Tuhan mengutus saya untuk memimpin Yuli. Tapi saya nggak semerta-merta datang, Yuli lakukan ini. Saya diam dulu sampai Yuli memberi diri untuk silakan pimpin saya. Begitu, Roh Kudus. Dia punya otoritas atas manusia. Dia diutus oleh Bapa Surgawi untuk menggait, untuk memimpin orang-orang percaya. Tetapi dia nggak langsung otomatis. Enggak. Sama seperti Tuhan Yesus, dia berikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus.
Saat kita bilang, mari Roh Kudus bimbing hidup saya, pimpin hidupku, baru Roh Kudus mengerjakannya. Makanya di situ dikenal Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Dia berkuasa, dia powerful, tetap dia diutus untuk mengatur-ngatur hidup kita, tapi dia tunggu sampai kita lembut hati. Tuhan, pimpin aku. Seringkali mungkin yang mudah-mudahan tidak perlu terjadi dalam hidupku dan hidupmu, seorang anak manusia keras hati sampai harus dihancurkan dulu kehidupannya, baru dia bilang, oh Tuhan, pimpinlah saya. Ya, nggak terlambat sih, tapi apa perlu seperti itu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dalam tiap langkah hidupmu, tiap saat hidupmu engkau sudah dengar ada Roh Kudus berbicara, ya mari taati. Karena memang dia diutus, Roh Kudus datang untuk memimpinmu. Amin. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan Tuhan Yesus bukan mengajarkan perkara ini melalui Rasul Paulus supaya jika kamu hidup oleh Roh, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkannya, tapi dia menjadi pelakunya, dia menjadi teladan, dia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. 11-14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi ayat 12, 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan, masih banyak perkara yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Tetapi sekarang kamu belum dapat menunggunya. Kalau Tuhan bilang, kalau gitu saya tunggu terus, saya belum kembali ke surga, waktunya sudah hampir habis, gitu ya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Belajar peka dengan suara Roh Kudus. Belajar mulai dari perkara-perkara yang kecil. Pasti Roh Tuhan dibilang tadi memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, memberitakan kepadamu hal-hal yang belum terjadi. Jadi kita sudah dikasih bocoran. Belajar perkara-perkara itu, saudara-saudaraku. Saya belajar perkara-perkara sederhana saat anak saya sakit, terus saya cemas sekali hati saya, gundah gulana gitu. Terus ada suara yang berkata-kata, enggak, anakmu enggak apa-apa. Tapi yang saya lihat itu kondisinya seperti ini. Suara itu tenang bilang, enggak, anakmu enggak apa-apa. Saya mau ikuti kecemasan saya, kekhawatiran, atau saya mau tenang bersama suara itu, saudara-saudaraku. Nah, saya mengikuti kata hati, oh anak saya enggak apa-apa. Ataupun waktu itu mungkin saya jadi cemas, tapi akhirnya terbukti memang anak saya enggak apa-apa. Saya belajar perkara itu. Kemarin apa ya? Datang ke sini, terus waktu datang persiapan kemarin di sini, diingatin bawa baju, ganti. Nggak perlu kan gitu kan, nggak akan keringat-keringatan. Lupa bahwa harus pasang-pasang tangga kemarin di sini, gitu ya. Begitu keringatan kemarin jadinya, baru teringat. Tadi kan sudah dibilangin bawa baju ganti. Jadi kemarin saya terpaksa pakai jaket aja, nggak pakai baju di dalam daripada masuk angin. Perkara-perkara sederhana. Bagaimana Tuhan mau bicara nanti itu calon pasangan hidupmu. Wah, luar biasa. Nanti kamu akan kerja di sana. Kalau perkara-perkara yang sederhana saja kita nggak bisa percaya, kita nggak bisa tahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus berbicara hari-hari ini. Mungkin ya
Yuli pernah kesaksian begitu ya. Yuli ya, yang masalah kartu mahasiswa gitu ya. Hanya itu ada warung yang jarang dikunjungi, tapi ayo ke sana, ikuti aja. Oh ternyata sesuatu yang sangat signifikan, yang penting dalam hidupnya terjadi, gitu ya. Jadi belajar Roh Kudus berbicara kepada saya dan engkau saudara-saudaraku. Amin. Jangan bilang, oh itu hanya pendeta-pendeta besar itu yang sering khotbah kekayaan itu yang bisa dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah buat klasifikasi seperti itu. Enggak. Kamu mengenal Dia karena Ia tinggal di dalam kamu. Amin. Saudara-saudaraku, jadi apakah hari ini saya dan engkau gereja Tuhan betul-betul benar-benar akan Roh Kudus atau acuh tak acuh, cuek? Acuh tak acuh itu dia ada di dalam kita, tapi kita diamin. Dia ngomong, kita lagi pakai akal kita. Memang perkara ini harus dilatih, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Jadi ini yang Roh Kudus akan kerjakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Yesus Kristus. Satu, Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Kalau kita nyanyi Jesus is the center of it all, kalau gereja Tuhan mengakui Yesus Kristus pusat segala sesuatunya, apalagi Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi kalau ada pemimpin yang lain yang katakan yang tidak berpusat kepada Yesus Kristus, kepada karyanya, itu bukan diutus oleh Tuhan. Bukan diutus oleh Tuhan. Ia, Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berikutnya, seberapa penting manusia memerlukan Roh Kudus? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku Yesus pergi, sebab jikalau aku Yesus tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku Yesus Kristus pergi, aku Yesus akan mengutus Dia, Roh Kudus, kepadamu. Tuhan bilang lebih berguna kalau saya pergi, supaya aku mengutus Dia kepadamu, supaya Roh Kudus datang kepadamu. Jadi kalau kita bilang seberapa penting Roh Kudus hadir, Tuhan bilang lebih berguna saya pergi supaya Roh Kudus datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, itu merupakan satu contoh teladan bagaimana seharusnya manusia, anak Allah, ya kita semua anak Allah, manusia hidup di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, Dia sudah kasih contoh. Begini cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saya manusia, bukan manusia super, bukan manusia sakti, tapi saya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah, dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah kasih pola, sudah kasih contoh seperti itu, saudara-saudaraku. Kita manusia, kalau kita murid Yesus, kita juga harus lakukan tepat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Saya punya keinginan sendiri, saya punya cita-cita, tapi hidupku ini bagaikan bejana-Mu Tuhan. Pakai menurut kehendak-Mu. Pimpin aku ya Tuhan, ya Roh Kudus. Bagi saya mudah mengatakannya, mudah mengatakannya, tetapi Tuhan tahu semua ini proses, semua proses bagiku dan bagimu. Ya ini saya hanya mengulang apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, tetapi proses ini bagiku dan juga bagimu, saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Begini cara hidup. Saya manusia, bukan manusia super, bukan manusia sakti, tapi saya hidup beriman kepada Tuhan dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus jalan di atas air bukan karena Dia sakti, bukan. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati bukan karena Dia hebat, bukan. Dia manusia sama seperti ciptaannya, tetapi Dia bisa lakukan itu karena imannya kepada Bapa Surgawi, karena ketaatannya kepada Roh Kudus. Artinya bahwa saya dan engkau gereja Tuhan
juga punya kesempatan yang sama, saudara-saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus bilang, lebih besar daripada yang kulakukan ini akan gereja lakukan. Jadi jangan bilang, oh Tuhan Yesus hebat, dia jalan di atas air karena dia Tuhan, oh nggak perlu jalan terbang ya. Kalau dia mau tunjukkan, enggak. Itulah kenapa Tuhan datang sebagai daging, sebagai manusia. Amin. Itu berita Injil Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kemudian Roh Kudus bukan juru selamat. Yang harus jadi juru selamat harus daging, sama seperti saya dan engkau. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Isa Al-Masih. Dia dari firman yang menciptakan alam semesta, dia datang sebagai manusia. Anak domba yang harus disembelih. Kalau Roh Kudus, bagaimana mau menyembelihnya? Tidak bisa disembelih. Tapi Tuhan Yesus, dia manusia. Jadi Roh Kudus bukan juru selamat. Roh Kudus juga bukan jalan dan kebenaran dan hidup. Yang juru selamat itu Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Kemudian Tuhan bilang, aku kembali, aku sudah selesai tugasku, aku kembali kepada Bapa, aku akan kirim penolong. Supaya apa? Penolong ini yang akan menolong manusia untuk percaya kepada juru selamat, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, untuk kembali datang kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Kudus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri, enggak, dia memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itu Injil. Roh Kudus menuntun manusia untuk mengenal kebenaran, mengenal Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus tidak menggantikan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan juru selamat. Dia bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi dia yang menuntun manusia sampai kepada juru selamat itu. Dia menuntun manusia untuk datang kepada jalan kebenaran dan hidup itu. Waktu seorang manusia kenal dengan juru selamat, waktu seorang manusia datang kepada jalan dan kebenaran dan hidup, itulah yang disebutkan kamu dilahirkan oleh Roh. Ya, karena Roh Kudus yang membidani kita, yang Roh Kudus yang membawa kita kepada pertobatan sejati itu. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, Andre. Ya, jadi action apa yang harus saya dan engkau lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apa? Mari renungkan perkara ini yang dimanjukan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah. Apa yang menjadi fokus hidupmu pada hari ini? Kalau Tuhan Yesus sudah kasih contoh, Roh Kudus begitu penting dalam hidupnya sebagai anak manusia, sebagai anak Allah. Saya dan engkau, apa yang menjadi fokus? Apakah saya melatih pendengaran rohani saya untuk dengar-dengaran kepada Roh Kudus, atau lebih banyak di pikiran, hikmat, keputusan-keputusan? Semuanya proses, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam. Apa yang menjadi fokus hidupmu hari ini? Apa yang mendominasi hati dan pikiranmu saat ini? Hari ini kita dibombardir oleh berita tentang COVID-19. Buka TV, COVID-19, buka Facebook, COVID-19. Salah juga, pemerintah harus wajib untuk mengerjakan hal itu, untuk melindungi rakyatnya. Kita juga harus mendukung pemerintah, kita juga harus taati. Tetapi apakah hari-hari ini isi hati dan pikiranku dipenuhi oleh perkara-perkara ini yang akhirnya menimbulkan ketakutan yang luar biasa? Atau saya dan engkau, saudara-saudaraku, masih sadar, oh Roh Kudus itu roh penghiburan. Saya harus lebih banyak. Roh Kudus itu roh yang dahsyat, dinamos, luar biasa. Tidak ada yang dapat menghentikanku. Sekalipun disuruh tinggal di rumah, tapi Roh Kudus itu luar biasa dahsyat. Kita tinggal di rumah, Roh Kudus bilang, dia berdoa. Saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus sudah berdoa. Saya diingatkan kemarin, seharusnya kalau biasanya kan mungkin hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ada pendeta-pendeta syafaatnya gitu, ada nggak? Ada pendeta-pendeta syafaat gitu. Saat ini ada pasti orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi pendeta syafaat bagi tenaga-tenaga medis. Ya. Saya rasanya pengen minta listnya siapa sih tenaga-tenaga medis yang menangani merawat pasien COVID-19 itu, biar gereja dibagi listnya, didoakan doa syafaat. Mereka sedang bertempur hari-hari ini. Ya, siapa yang mendoakan mereka bersyafaat? Kalau secara umum kita berdoa secara umum, tetapi ya saya diingatkan perkara itu. Ya kalau nggak sempat, nggak dapat daftarnya, nangkap perkara ini saudara-saudaraku, ayo ambil bagian.
berdoa untuk hal-hal yang terjadi saat ini. Sekali lagi, apa yang mendominasi isi hati dan pikiranmu saat ini? Apakah, terlalu ini akhirnya dampaknya nggak bisa kerja lah, begini-begini lah. Apakah perkara-perkara itu yang mendominasi isi hati dan pikiranmu? Atau masih Roh Kudus, Engkau Roh penghibur, Engkau penolong, Engkau yang harus mendominasi hati dan pikiranku, gereja Tuhan. Amin. Adakah perkara lain yang mengalihkan fokusmu dari tuntunan Roh Kudus? Adakah hari-hari ini perkara-perkara yang lain yang jadi mengaburkan fokus kita kepada Roh Kudus? Tuhan Yesus sendiri bilang, saya tidak bekerja kalau Roh Kudus tidak pimpin saya. Terus kita, saya mau kerja karena saya pintar, saya S2 dari Belanda. Saya pengalaman sudah menjadi. Kalau urusan tanam-tanaman ini jagonya kan gitu. Kayak Roh Kudus, tenang aja, nggak usah. Saya sudah cukup pandai bahas. Kita belajar dari perkara-perkara ini. Tuhan Yesus, Dia bilang, saya nggak bisa lakukan sesuatu kalau bukan Roh Kudus yang pimpin saya. Itu teladan bagi saya dan bagi engkau, saudara-saudaraku. Juga dalam pelayanan, dalam rumahnya, kita sangat bergantung. Terakhir, renungan, maukah saya dan engkau menanggulangi hal yang mengalihkan fokus itu agar kita kembali fokus kepada pimpinan Roh Kudus? Ayo saudara, bukan perkara yang bagaimana telah katakan, gampang, saudaraku, berbagai macam godaan pikiran, ayo gini, tetapi ada suara Roh Kudus. Saya dan engkau harus latih diri untuk dengar suara Roh Kudus. Mungkin ada pikiran datang, coba gimana kalau ini? Terus Roh Kudus, gak usah pikirin itu. Mau gak? Taati. Saya harus latihan dengan perkara itu. Engkau juga harus latihan dengan perkara itu. Saudara, harus. Itu pilihan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Saya mau jadi anak yang taat. Apa kata Roh Kudus? Saya siap. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, setelah engkau lulus di satu kelas, satu tahap, ada tahap yang lain. Karena Tuhan terus memproses hidupku dan hidupmu. Amin. Maukah engkau, saya dan engkau menanggulangi, mengatasi hal itu? Jadi kita yang murid, latih terus. Mungkin kemarin gagal, tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah jadi kapok, jadi diam, enggak. Dia terus berbicara karena kasihnya. Supaya apa? Supaya saya dan engkau, gerejanya, melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terakhir, slide-nya tadi. Bagi Yesus, segala kemuliaan. Apa yang menjadi fokusmu hari ini, apa yang menjadi fokus saya hari ini? Apakah dibombardir dengan perkara-perkara berita-berita COVID kan? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari kita mau ambil firman Tuhan, kita mau berdoa. Roh Kudus hadir di sini, jamah Dia sekarang Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang curam. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sekarang Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang curam. Roh Kudus ada di sini. Mau dalam kondisi apapun kehidupan anak-anak Tuhan, Roh Kudus ada di sana. Sekali lagi kita nyanyikan. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sekarang Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang curam. Roh Kudus ada
bersyukur kepadamu ya Bapa yang sudah mencurahkan Roh Kudus untuk memimpin kami gereja Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu Tuhan Yesus Kristus, tapi Engkau sudah mengutus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah dari kami yang sanggup Tuhan untuk memahami dan melakukan tepat seperti Engkau kehendaki, jika bukan Roh-Mu yang memimpin kami, jika bukan Roh Kudus yang mengerti isi hati Bapa yang menuntun kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa bahwa dalam keadaan kami seperti apapun Engkau tetap setia Tuhan. Bapa, kami berdoa, mari Tuhan yang terus bentuk kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan surga, supaya dengan mendengar firman-Mu Tuhan, hidup kami sungguh dibersihkan, hidup kami diubahkan. Berikan hati yang lemah lembut kepada gereja-Mu, kepada setiap kami Tuhan, supaya cukup dengan dengar firman-Mu ya Tuhan, kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan adakan perjamuan kudus. Baiklah, setiap kita menyiapkan jiwa dan tubuh kita saat kita melakukan perjamuan kudus ini, kita memperingati apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah kerjakan di kayu salib. Dia sudah mati bagi dosa dunia, supaya tersedia pengampunan bagi barang siapa pun yang percaya kepadanya. Manusia bisa minta ampun kepada Bapa Surgawi, tapi jika bukan tidak ada Yesus, tidak ada dasar untuk pengampunan baginya. Tetapi setiap orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, itulah yang mengampuni dosa-dosanya, yang membebaskan dia dari segala hutang-hutang dosa, yang membebaskan dia dari segala kelemahan-kelemahan. Semua dengan derita yang amat sangat sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di salib maut itu. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami gereja-Mu, kami mau melakukan perjamuan kudus seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Mari tuntun kami ya Tuhan, siapkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti dan anggur. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat roti ini. Tuhan Yesus Bapa di surga, mari Tuhan yang berkati Tuhan roti dan anggur ini Tuhan. Dan mari terima Tuhan ungkapan syukur dari hati kami gereja-Mu Tuhan, untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Bukan kami yang sudah memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang sudah memanggil kami, memilih kami, mendapati kami, memelihara, memproteksi, melindungi kami, menebus kami Tuhan dari segala kesia-siaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu, untuk darahmu Tuhan yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Tubuhmu dihancurkan, darahmu tercurah, semuanya oleh karena ketaatan kepada Bapa Surgawi, supaya kasih Bapa itu tetap tersedia bagi kami manusia. Bapa, terima kasih untuk kasih yang besar. Kami sudah menerima segala sesuatu dari-Mu ya Bapa melalui pengorbanan Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang tidak Engkau berikan bagi kami jika yang termahal bagimu sudah Engkau karuniakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sudah penuh, kami sudah cukup untuk segala sesuatu. Kami tidak berkekurangan di dalam ya Bapa. Engkau tidak berubah apapun ya Bapa. Saatnya Tuhan, hari-hari ini saat Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia ini Tuhan. Untuk kami pakai dari Allah-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu mencari berkat-berkat tambahan, karena berkat yang Engkau berikan melalui putra-Mu Tuhan Yesus semua sudah sempurna Tuhan. Bagi kami hari ini saat kami harus hidup, bekerja, belajar, berusaha melayani, semuanya Tuhan untuk Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, supaya domba-domba-Mu yang lain yang harus dikumpulkan itu berkumpul kepada-Mu ya Bapa. Mari lawat dan jamah gereja-Mu ya Bapa surga. Juga di tempat ini kami berdoa di hadapan Palangkaraya, mari bangkitkan Tuhan api yang baru, kobaran kasih Tuhan itu yang membakar setiap hati kami. Bukan hanya di Palangkaraya saja Tuhan, di mana setiap saudara-saudara kami Tuhan. Mari panggilan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus itu yang membakar setiap hati kami. Tidak ada dari kami yang tertidur, tidak ada dari kami yang sembunyi karena ketakutan, tapi semua kami terbakar Tuhan oleh karena kasih-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semua Engkau sudah sembuh, semua kami sudah sembuh, semua sakit penyakit kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan tubuh kami sudah dibebaskan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh, melayani. Besar itu sudah datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan bagaimana
bagaimana dia melayani, dia harus naik ke kayu salib, dinajiskan, dihinakan, dikutuk, menanggung semua dosa dan menjadi dosa. Itu bagian dari pelayanan, supaya setiap manusia menerima pengampunan. Itulah bagaimana Tuhan Yesus melayani, dengan dia dihina, dinajiskan, menjadi bukan karena engkau punya jabatan-jabatan tertentu. Engkau tidak perlu, kita tidak perlu semua jabatan-jabatan di gereja itu untuk kita melayani dia. Tapi apa yang Roh Kudus pimpin untuk saya dan engkau lakukan hari-hari ini, mungkin kita pikir itu perkara yang sangat sederhana, mungkin hanya sekedar memberi senyuman kepada orang pada sekeliling kita. Tetapi saat Roh Kudus menggerakkan saya dan engkau, mari taati, karena itulah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah Tuhan katakan lakukan segala perintah. Jika Tuhan katakan ampuni saudaramu, ampuni kawanmu, lakukan. Mungkin itu berat, tetapi itu pelayanan yang sungguh sangat dinantikan oleh Tuhan engkau kerjakan dalam hidup. Alamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa pakai kami gerejamu. Saat engkau Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai di bait suci itu terkoyak, memisahkan antara imam-imam dan yang non-imam. Bapa di surga, hari-hari ini tidak ada lagi yang mengotak-ngotakan kami mau kami imam, kami bukan imam. Semua kan adalah pelayan-pelayan saat kami sudah lahir baru. Tidak ada jabatan-jabatan gereja yang akan menghalangi kami untuk kami melakukan atau tidak melakukan tugas yang daripada Tuhan. Semua kami adalah imam-imam Tuhan. Semua kami adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan menurut kehendak-Mu. Pakai setiap kami gereja Tuhan, supaya sungguh kerajaan Kristus dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Bapa, kami berdoa, Tuhan lawat Indonesia Tuhan, pertobatan yang besar itu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa gereja-Mu sungguh dipulihkan dan diubahkan, dimurnikan. Bapa, kami berdoa supaya kami merendahkan diri. Ketika hari-hari ini kami belajar, kami tidak dibatasi dengan tembok-tembok lagi Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya sungguh pertobatan sejati terjadi di tengah-tengah gereja umat Tuhan, supaya kami tidak membangun tembok-tembok lagi Tuhan di antara gereja-gereja. Kami tidak membangun tembok-tembok lagi Tuhan di antara umat-umat Tuhan, tapi kami satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun hari-hari ini karena ketidakpahaman kami, doktrin-doktrin masih berbeda, pemahaman pengertian kami berbeda, tetapi Bapa, kami satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kami Tuhan nyata bagi dunia satu dalam ruang dipermuliakan, dan mari lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi kita dan lebayat Tuhan dibawa datang dalam rumah Tuhan untuk menjadi semangat dalam rumah keagungan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami dalam berbagai keterbatasan fisik, tapi Roh Tuhan yang dinamos, yang dahsyat itu Tuhan tidak terbatas. Pakai kami untuk berdoa syafaat, pakai kami Tuhan untuk berkata-kata berkat Tuhan bagi tetangga-tetangga kami, bagi kota kami Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, bagi generasi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami melalui perkara ini untuk kami menyatakan kasih yang tidak pura-pura itu Tuhan. Kami boleh berbagi hidup kami Tuhan. Jika pada Jumat mula-mula Tuhan gereja-Mu sering berbagi makan minum bersama supaya tidak ada yang berkekurangan. Mari Tuhan yang ajar kami hari-hari ini juga Tuhan, supaya kami tidak menimbun harta sendiri Tuhan, tapi kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang berkelebihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pulihkan kami gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, menjadi kesaksian bagi suku-suku bangsa. Kami berdoa pemberitaan Injil terjadi Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi kiranya baik juga dari perkara orang suku-suku yang lain Tuhan, dibawa datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Lembutkan hati mereka, berikan keberanian Tuhan untuk orang-orang damai Tuhan, menyatakan imannya Tuhan datang kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa kebangunan rohani, kebangkitan besar terjadi Tuhan atas umat-Mu Tuhan di seluruh Tuhan dunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan terjadi di antara pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat-Mu Tuhan, saling merendahkan diri satu terhadap yang lainnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hari-hari ini Tuhan kami terus berdoa
untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, secara khusus tenaga medis yang sedang berjibaku Tuhan, yang sedang berjuang berperang Tuhan untuk melayani Tuhan para perawat-perawat, para pasien-pasien Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin sebagian saja kami paham bahwa mereka lelah Tuhan, mereka capek Tuhan, secara fisik, secara mental. Bapak, kami berdoa, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak, lawan mereka Tuhan, jangan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, proteksi mereka ya Bapak, secara fisik, mental mereka, fisik mereka Tuhan, psikis mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari hadir Roh Kudus Tuhan, bagi mereka Tuhan, melakukan dan menghidupkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa meminta tidak ada lagi jatuh korban Tuhan dari kalangan perawat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Tuhan, kami berdoa berseru Tuhan, tolong berikan hikmat juga bagi pemerintah Tuhan dalam menangani perkara saat-saat ini Tuhan. Mereka yang bertugas Tuhan untuk menjaga keamanan ketertiban Tuhan, yang sedang membagi-bagikan Tuhan bantuan-bantuan sosial Bapak. Kami berdoa mari Tuhan yang pimpin mereka ya Bapak. Tuhan kami berdoa mari Tuhan yang sampaikan Tuhan bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa jika niat yang mau nyolong, mau merampok, mau mencuri Tuhan dalam kesempatan saat ini, Bapak mari hentikan dan gagalkanlah semua niat mereka itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa sekalipun banyak Tuhan karyawan yang tidak dapat Tuhan menerima penghasilan yang cukup untuk rumah tangga mereka di hari ini, kami percaya Engkau sanggup Tuhan kirim burung gagak Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan berkat bagi bangsa Indonesia, kami mengucapkan berkat kebangkitan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bangkit, Indonesia percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa terus supaya sungguh mari Tuhan yang mengangkat Tuhan COVID-19 ini Tuhan atas bangsa kami, atas kota Palangkaraya, atas provinsi Kalimantan Tengah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat Tuhan segera selesai supaya kami boleh beraktivitas secara normal kembali Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin di bangsa kami, di daerah kami, wali kota Tuhan, Tuhan yang jamah sembuhkan, untuk gubernur, wakil gubernur Tuhan, semua pejabat-pejabat, mari Tuhan yang merawat sembuhkan mereka Tuhan, keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Para bupati Tuhan tolong mereka Tuhan, lindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, sekalipun kami terbatas untuk hadir di rumah-Mu, tapi kami umat-Mu, anak-anak-Mu mau terus memberikan persembahan syukur kami Tuhan, juga melalui harta benda kami Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami ucap syukur untuk semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan, yang memberkati setiap rumah tangga mereka, kehidupan mereka, studi dan usaha mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelajar, para mahasiswa yang hari-hari ini sangat terganggu Tuhan proses belajar mereka Tuhan. Bapa, dalam keterbatasan ini kami berdoa Bapa, berikan hikmat, berikan kepandaian Tuhan, untuk mereka tetap mengikuti Tuhan pelajaran mereka Tuhan. Tuhan yang berikan ilmu pengetahuan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan bagi kami Tuhan. Sekalipun saat ini seolah-olah kami berkekurangan Tuhan, tapi Tuhan kami percaya bukan karena Engkau lalai Tuhan, Engkau mengatasi segala sesuatunya Bapa. Kami percaya dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima segala sesuatu yang bagimu Tuhan. Apapun usaha kami hari ini bukan untuk menambah-nambahkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya sudah cukup Tuhan. Tapi kami mau bekerja Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Tuhan Bapa sudah sediakan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, dalam lambung-lambungmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan semua benih-benih yang Tuhan berikan bagi kami, tidak kami makan sendiri Tuhan, kami mau tabur Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Roh Kudus yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai saat ini. Sebentar kami selesai Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Listen to